Setiap hari kita bergerak dalam irama yang satu, bertemu dan menyaksikan berbagai orang dengan peran yang berbeda-beda. Mereka hadir di setiap awal hari kita, menjaga gerbang, mengatur lalu lintas, mengantar kita ke tujuan, membersihkan lingkungan, dan yang lainnya. Namanya jarang disebut, wajahnya pun sering luput dari perhatian. Tetapi tanpa mereka, mungkin hari-hari kita tak akan berjalan dengan lancar. Film ini adalah cerita tentang pekerja layanan publik yang berfokus pada profesi satpam. Film ini juga akan mengulas tentang bagaimana nilai kemanusiaan dalam peran yang sering dianggap kecil. Di Indonesia, sekitar orang bekerja sebagai pekerja layanan publik informal, bukan sebagai PNS, tapi sebagai ujung tombak interaksi kita dengan ruang publik. Mereka adalah satpam atau security yang menjadi penjaga pertama, baik itu gerbang sekolah, kantor, atau perumahan, bahkan transportasi umum. Selain itu, ada pasukan Orange yang memastikan kebersihan lingkungan sekitar. Namun, di balik rutinitas itu, terdapat realitas yang tak terlihat, mulai dari upah yang sedikit, jam kerja yang panjang, dan penghargaan yang cukup minim. Banyak dari mereka bekerja dengan upah yang pas-pasan, jam kerja yang panjang, dan pengakuan yang sering kali minim. Setiap hari mereka berhadapan langsung dengan publik. Kadang dihargai, namun tak jarang diabaikan. Di titik inilah nilai kemanusiaan kita diuji. Apakah kita melihat mereka sebagai penyedia jasa atau sebagai manusia seutuhnya dengan perasaan, harapan, dan martabat? Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih kepada satpam dan petugas parkir? Mari kita lihat lebih dekat. Ada Pak Raffi Akbar, salah satu satpam perpustakaan nasional yang tiap pagi tidak hanya menjaga gerbang, tetapi juga menjaga keamanan sekitar. Nama saya Raffi Akbar. Saya kerja sebagai security sudah kurang lebih 8 tahun. Kita di sini di gedung perpustakaan ini shiftnya 12 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan dia ada juga yang masuk malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kalau mengecewakan sih, kita profesional aja kan. Kita harus menjaga orang itu supaya terlihat baik gitu. Kalau misalkan dia agak kurang bagus moodnya, kita juga harus mengerti namanya orang kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa berubah. Dan kita sebagai petugas keamanan mungkin harus mengerti dia. Kalau misalkan dalam komunikasi dia tegas atau marah, kita sebagai petugas keamanan ya menurunkan nada bicara aja supaya yang bersangkutan tidak tersinggung. Sering. Contohnya misalkan saya lagi jaga di sini, ada mobil kan seharusnya stop, kita tanyakan mau kemana, kenapa tujuannya, tapi dia nggak buka kaca mobil. Dan kalau misalkan juga ada motor, misalkan mau parkir di bawah, kadang juga lewat aja gitu, nggak nanya apa gitu, sering seperti itu. Kalau saya menghadapinya, kalau misalkan udah terjadi kayak gitu ya, kerjaan saya cuman sabar aja. Terus kalau misalkan ada yang lagi yang masuk, saya imbau lagi sesuai SOP aja. Kalau misalkan ada kejadian ya gimana lagi, namanya kerjaan. Diperkirakan kurang lebih 2 juta orang di Indonesia bekerja sebagai satpam, petugas parkir, dan operator transportasi informal. Mereka mungkin tidak tercatat dalam data statistik resmi, tetapi keberadaan mereka nyata dan vital. Lalu, di mana letak Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pekerja seperti mereka? Sila kedua mengingatkan bahwa setiap manusia, apapun pekerjaannya,
memiliki martabat yang sama, seperti menghormati pekerja layanan publik dengan sikap sopan dan ucapan terima kasih adalah praktik nyata dari kemanusiaan yang beradab. Bahkan, sila kelima menggema dalam tuntutan agar mereka mendapat upah layak dan perlindungan kerja. Dan sila ketiga terwujud saat mereka menjadi perekat harmoni di ruang publik. Jadi, pekerja layanan publik bukanlah sekedar penjaga atau pengatur, tapi mereka adalah cerminan bagaimana kita memandang kemanusiaan. Setiap senyum yang kita balas, setiap ucapan terima kasih yang kita berikan adalah bentuk kecil dari pengalaman Pancasila yang hidup. Mari kita mulai dari hal sederhana, mengenali, menyapa, dan menghargai. Karena di balik seragam ada manusia dengan cerita, harapan, dan martabat yang setara.